men-sharingkan tentang laporan akhir saya dari program PPI ini. Saya mengikuti yang batch 6 ya ini. Jadi judulnya adalah inovasi modul Direksi Kit dari kontainer bekas sebagai solusi pemenuhan standar proses koordinasi konstruksi. Judulnya agak panjang karena saya pakai ada 3 keywords di sini adalah inovasi modul Direksi Kit, kemudian keywordsnya yang kedua adalah kontainer bekas, dan juga keywords ketiga ini sekaligus membatasi fokus saya yaitu mengenai proses koordinasi konstruksi, artinya proses koordinasi pada waktu pelaksanaan konstruksi sampai konstruksi selesai. Oke, sedikit background-nya saya ceritakan. Jadi sebenarnya karena beberapa tahun terlibat proyek gitu ya, jadi sebenarnya kenapa saya terpikir topik ini, karena memang dari rekan-rekan kenalan kontraktor itu sudah dari beberapa tahun yang lalu ya proyek. Pada waktu mengerjakan proyek itu ada beberapa yang sudah sempat memang sounding ke saya, Pak bisa nggak dibantu kalau misalnya Direksi Kit itu kita buat dari kontainer, karena kan sekitar tahun berapa gitu ya kontainer itu mulai populer untuk digunakan di bangunan-bangunan. Sampai sekarang sih biasanya kalau kita lihat kafe dan sebagainya. Nah, makanya saya langsung terpikir membuat laporan akhir yang temanya ini sekaligus untuk menyelesaikan PR saya yang tertunda gitu ya. Oke, nantinya saya akan menghasilkan dari laporan ini adalah usulan modular. Bagaimana modul yang saya usulkan itu dari modul kontainer bekas dapat kita tata, kita dapat gunakan sebagai Direksi Kit dalam proyek. Nah, saya ceritakan dulu kerangka berpikir saya secara cepat agar mungkin mudah untuk mencernanya gitu ya. Jadi yang pertama nanti saya akan masuk dulu sedikit pengalaman proyek IK Architect Associate, karena tentunya menghasilkan solusi ini saya berangkat dari pengalaman IK Architect. Jadi ada spek-spek proyek tertentu yang mungkin akan berbeda karena IK sendiri punya spesifikasi mengerjakan proyek apa saja seperti itu ya. Yang kedua, saya akan masuk proses koordinasi, di mana di dalamnya banyak sekali faktor yang berkaitan dengan perilaku manusia, human behavior, di mana dengan adanya program PPI ini juga dapat dikelompokkan menjadi hal-hal yang berkaitan dengan etika, profesionalisme, dan K3 ya. Kemudian saya akan masuk mengenai proses koordinasi, di mana di dalamnya sebenarnya ada kegiatan survei dan pembahasan. Lalu saya akan membahas sedikit tentang fasilitas Direksi Kit, apa yang terjadi selama ini, adapun kenapa tidak standar, adapun kenapa tidak dipakai dalam proyek gitu ya. Kemudian ada juga saya sempat menginterview beberapa rekan-rekan kenalan saya, mulai dari yang profesinya kontraktor sampai dengan project manager yang pernah satu proyek dengan kami gitu ya. Saya tanyakan, saya interview secara singkat, apa sih kendala-kendalanya tentang pengadaan dan penggunaan Direksi Kit dalam proyek. Kemudian yang keenam, saya menghasilkan modul desain dari kontainer bekas, dan juga yang ketujuh, saya akan cerita tentang bagaimana kemajuan teknologi dan situasi sekarang juga dapat direspon dengan modul ini. Oke. Next, saya masuk sedikit tentang pengalaman proyek IK Architect Associate. Ini saya dirikan 2005. Kami menangani proyek dengan variasi spesifikasi mulai dari residensial, komersial, institusi, hospitality, dan juga master plan. Kebetulan proyek-proyek kami itu banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, kemudian Sulawesi, Kalimantan, sampai di Ambon. Oke, ini merupakan konsep kami, konsep value ketika kami menangani sebuah proyek. Maka 3 value ini yang selalu saya dan tim tekankan untuk di-deliver ke owner, yaitu ada represent the value, as a partner, sama uniqueness. Nah, singkatnya 3 value kami ini sangat berkaitan erat dengan sisi human behavior atau sisi manusianya dari klien ya. Pertama-tama kita fokusnya klien. Jadi kalau misalnya ada arsitek yang mendesain karena style dan sebagainya, kalau dari kami sendiri inspirasi desainnya itu kita kaitkan dengan sisi perilaku manusia.
Nah, inilah background kenapa pada akhirnya sejalan dengan pengalaman proyek, kami juga akhirnya terlibat banyak sekali concern tentang sisi human, bukan terbatas pada klien, karena biasanya proyek tetap kami ikuti bukan dari segi desain saja, merencanakan kemudian selesai gitu ya, tapi koordinasi perencanaan dan juga koordinasi pada waktu pelaksanaan ini kita banyak terlibat sampai selesai. Bahkan sampai setelah proyek tersebut digunakan, kadang-kadang kami masih dilibatkan untuk renovasi dan sebagainya. Nah, sehingga kenapa topik ini bisa saya angkat, karena dalam prosesnya pelaksanaan konstruksi itu juga kita terlibat dengan pihak-pihak lain, seperti ada perencana-perencana dengan spesifikasi selain desain. Nah, oke, saya masuk sekarang bagaimana saya merangkum dulu ya, bagaimana situasi yang saya hadapi selama ini dan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan koordinasi dalam proses konstruksi. Dan dalam mengumpulkan case-case ini, saya berdiskusi juga dengan Pak Gunawan sebagai pembimbing saya, dan Pak Gunawan memberikan saran bahwa karena kan banyak ya, maksudnya dari foto case proyek 1, 2, 3, akhirnya saya ambil aja, saya rangkum aja dengan 3 kelompok utama ini, yaitu mengenai etika, profesionalisme, dan K3. Nah, biasanya sebenarnya tujuannya untuk fase konstruksi ini kan jelas. Jadi fase keseluruhan proyek itu mulai dari perencanaan, kemudian koordinasi perencanaan, dan yang terakhir itu adalah implementasi. Dari segi implementasi, biasanya sudah ada acuan-acuan yang diterbitkan oleh perencana dan juga mungkin sudah menjadi kesepakatan secara general ya, yang kita sebut dengan RKS, Rencana Kerja dan Syarat. Di dalamnya itu ada tahapan-tahapan atau tata cara secara administratif maupun yang hubungannya sama teknikal. Tapi kalau menurut kami, menurut saya sendiri ya, di proyek, sisi dari proses koordinasi konstruksinya itu masih jarang tersentuh di poin-poin RKS. Karena ini RKS ini kalau bagi saya pribadi sendiri itu lebih banyak mengatur tentang hasilnya, hasil konstruksi atau secara administratif, maksudnya hierarkinya seperti apa, owner, kemudian project owner, representatif, dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, inilah yang saya coba rangkum dari beberapa pengalaman. Maka ketika terjadi proses koordinasi konstruksi, biasanya kami sebagai tim perencana arsitek ke lapangan gitu ya. Ke lapangan, di lapangan ada biasanya project manager atau MK atau pihak yang yang memimpin jalannya proyek, itu yang menerima kami dan juga mengajak kami berkeliling dan berdiskusi. Nah, yang seringkali yang pertama yang terkait etika adalah beberapa proyek yang kami tangani, mungkin lebih banyak kalau yang skala luasan kecil dan menengah itu para pekerjanya juga tinggal di proyek gitu ya, karena mungkin kondisi lahannya tidak terlalu besar sehingga para pekerja juga menggunakan proyek untuk tempat tinggal, contohnya seperti gambar ini ya. Jadi kita dari awal depan itu kita sudah disambut dengan jemuran gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya kelompokkan sebagai masalah dalam segi etika terusik gitu ya. Ketika kita sebagai tim perencana harus maksudnya melewati rintangan-rintangan yang seperti ini. Kemudian mungkin juga dari konsultan lain yang terkait, pasti mungkin pada waktu keliling, ada tiba-tiba ada pekerja yang sedang melakukan sesuatu kegiatan personal gitu ya, maksudnya mungkin ganti baju dan sebagainya yang sering terjadi gitu ya. Itu bagi kami adalah mengganggu dari segi etika, baik dari dua belah pihak gitu ya. Apalagi kalau saya garis bawahi, yang diajak ke lapangan ini ada dari tim owner. Tim owner atau pemilik proyek tentunya punya rasa untuk memiliki proyek ini. Oh, nanti di sini adalah tempat pribadi saya, tempat kerja saya, atau bahkan kalau rumah tinggal itu sangat personal kan ya. Jadi, oh ini adalah kamar saya. Tetapi apa yang terjadi ketika di kamar itu ada jemuran, misalnya ada pekerja lain yang sedang menggunakan. Seperti itu. Saya cepat aja. Kemudian profesionalisme. Nah, biasanya kalau kita ke proyek,
terutama saya dari segi konsultan arsitek, itu mulai diceritakan ada ketidaksesuaian antara gambar dengan lapangan, dan kita diminta untuk menghasilkan suatu solusi. Nah, solusi ini kalau dari kami sendiri sebagai perencana sebenarnya membutuhkan proses berpikir, tempat dan waktu dan proses berpikir itu yang lebih berat daripada misalnya kita menghasilkan suatu desain perencanaan di awal. Karena apa? Biasanya kan constraint-nya banyak. Dari segi struktur, masalahnya ini. Dari segi MEP, masalahnya demikian. Kita disuruh menghasilkan suatu solusi yang tetap estetikanya masuk, tapi constraint-nya ini tetap terjawab. Belum lagi kalau misalnya dari segi budget dan sebagainya ya. Sehingga sebenarnya sebagai tim perencana maupun tim yang lain itu butuh adanya diskusi yang membutuhkan proses berpikir yang berat. Padahal biasanya kalau kita diajak ngobrol dan diskusi itu on the spot gitu ya, dari satu sudut proyek ke proyek yang lain. Kita mau menggunakan kertas sketsa itu mau posisi duduk aja biasanya sulit, atau harus kembali ke ruangan yang memang disediakan ada kursi dan mejanya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, padahal kalau misalnya semua pembahasan bisa kita selesaikan di proyek, tidak perlu menjadi PR. Tidak perlu ada penundaan waktu di mana menjadi PR dan kemudian ditunggu lagi untuk submission-nya. Kalau di lapangan bisa dibahas, kita bisa ada stand untuk, maksudnya memang buka komputer dan sebagainya, tentunya lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ketiga, saya rasa ini cukup general. Artinya biasanya kami pun malah yang mengarahkan gitu ya ke satu tempat yang memang aman kalau memang mau ngobrolnya panjang. Tetapi dari pengalaman kami kok biasanya memang sudah seakan-akan menjadi suatu kebiasaan bahwa ayo kita bahas ya on the spot di mana kita berada di dalam suatu proyek, di situ kita membahas sesuatu. Padahal kan berbahaya karena kondisi-kondisi ketika apalagi kalau fisik bangunan belum selesai gitu ya, banyak material-material paku dan sebagainya, tentunya tidak kondusif dan sangat tidak safety untuk membahas sesuatu jangka panjang di dalam bangunan yang sedang proses konstruksi. Oke, itu part yang kedua. Saya masuk langsung ke yang part yang ketiga, sehingga selama ini di benak saya simpulkan bahwa nggak bisa. Sesuatu yang berkaitan dengan proses koordinasi ini harus kita betul-betul pisahkan menjadi dua aktivitas. Tidak boleh digabung. Dua aktivitas ini, menurut penjabaran saya adalah yang pertama adalah kegiatan survei. Jadi kalau kita dipanggil ke lapangan, sebelum membahas sesuatu, tentunya kita update dulu kondisi lapangan itu seperti apa. Itu yang saya sebut di sini, area kita survei itu memang berada di dalam konstruksi. Dan yang satu lagi, ketika data sudah didapatkan, survei sudah dilakukan, maka pembahasan mestinya terjadi di area di luar bangunan atau konstruksi, jadi lebih aman. Nah, kalau dua aktivitas ini betul-betul dipisahkan secara jelas, sebenarnya area survei konstruksi, artinya kan kalau kita masuk ke dalam itu hanya kepentingannya untuk mengambil data, durasinya sebenarnya pendek dan sangat-sangat mudah untuk dikendalikan, sehingga tidak perlu mungkin jalurnya saja gitu ya disiapkan. Oke, konsultan akan berkeliling lewat sini sehingga kalaupun sulit untuk mengatur misalnya para pekerja yang tinggal di dalamnya, setidaknya jalur yang untuk proses konstruksi itu bisa dirapikan, dibersihkan seperti itu ya. Oke, fasilitas direksi kit, apakah selama ini di proyek tidak ada? Kebanyakan pasti ada, gitu ya. Cuman kalau dari pengalaman yang saya kumpulkan, yaitu yang pertama itu ada tapi nggak standar. Soalnya biasanya kecampur juga ya pengertiannya fasilitas ini. Kalau direksi kit sendiri itu, kalau yang saya cari di googling gitu ya, ternyata itu asalnya adalah dari bahasa Belanda gitu ya, kemudian diterjemahkan langsung direksi kit gitu ya. Tapi kalau pengertiannya dalam bahasa Inggris itu lebih jelas sebenarnya, karena istilahnya yaitu office site. Jadi office site ini saya senangnya karena ada office, ada kata office. Jadi ini yang saya jangan kecampur-campur antara direksi kit, bedeng pekerja. Kampus, Pak. Ya.
Oh, iya, direksi antara office, fungsi office, kemudian bidang pekerja, dan biasanya yang kita tahu sebagai material, gudang material gitu ya. Nah, dari seputar direksi kit saya rasa bisa banyak ditemukan ya pengertiannya dan sebagainya. Rekan-rekan di sini juga mungkin kebanyakan sudah dari background sipil dan konstruksi, jadi sudah mengerti. Nah, kemudian kita mengadakan interview. Saya sendiri sempat mengadakan interview. Profilnya sebagai berikut yang saya tulis di tabelnya. Ada yang dari project manager, tapi di dalam owner ya. Jadi dia sebagai owner representatif untuk menangani sebagai pemimpin proyek itu 2 orang. Kemudian dari project manager kontraktor saya interview 7 orang. 3 orang lagi adalah dari MK. Nah, interview seputar yang saya tanyakan adalah bagaimana kendala atau tantangan yang dihadapi selama ini berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan direksi kit. Jadi bukan cuma pengadaannya, tapi penggunaannya. Apa yang terjadi ketika sudah ada direksi kit dan kemudian kok tidak dibiasakan untuk dipakai gitu ya. Ada 10 ini yang saya ringkas dari hasil interview, poin-poin yang ada beberapa yang menyebutkan berulang gitu ya. Jadi saya ringkas ada 10 poin ini. Yang pertama keterbatasan area. Yang kedua konsistensi, kelengkapan, dan kebersihan. Ini yang berkaitan sama pengadaannya. Biasanya terabaikan. Sehingga kalau mau dipakai tidak nyaman. Gitu ya. Yang ketiga biaya lumayan mahal tapi tidak bisa dipakai kembali. Keempat umur direksi kit relatif pendek. Yang kelima, proses pembuatannya lama kalau misalnya harus mengikuti standar yang baku gitu ya. Yang keenam, akan ada PR tambahan untuk pasokan listrik. Yang ketujuh, 50% material tidak dapat digunakan kembali karena biasanya direksi kit secara konvensional biasanya menggunakan kayu ya, materialnya. Yang kedelapan, dimensinya harus permanen cukup besar. Yang sembilan, konstruksinya harus hemat namun faktor keamanan tetap terjaga. Yang ke-10, perlu posisi penempatan yang baik untuk melihat ke konstruksi. Nah, itu kira-kira 10 hal. Kalau dikelompokkan lagi, ada yang berhubungan sama budget, ada yang berhubungan dengan jadwal pelaksanaan, ada yang berhubungan dengan masalah kondisi site. Oke, kemudian dari sinilah saya mencoba untuk menghasilkan solusi dari kontainer bekas sebagai modulnya gitu ya. Nah, yang saya ambil adalah 20 feet. Kenapa? Yang paling kecil. Artinya agar semudah mungkin fleksibilitasnya bisa mengikuti kondisi lapangan. Kontainer 20 feet ini sudah sering dipakai juga sih di proyek-proyek sekarang ini, misalnya kalau untuk kafe dan sebagainya. Opsi lainnya yang lebih panjang 40 kaki dan kemudian masih ada yang lebih besar lagi. Secara lebarnya sama, yang membedakan adalah berapa feet panjangnya gitu ya. Oke, ini adalah hasil desain solusi. Nah, selama ini kalau tema direksi kit saya rasa sudah banyak. Direksi kit, penggunaan direksi kit dalam konstruksi sudah bukan hal yang baru untuk dipikirkan. Tetapi yang saya sharekan dari laporan saya ini lebih ke arah bagaimana dari sisi modul. Jadi yang berhubungan sama desain. Bukan saya spesifik ke misalnya konstruksinya ya, misalnya dindingnya direksi kit itu apa harus dilapis apa, kemudian atasnya, kemudian lantainya. Ya, kita sudah punya informasi teknikal mengenai itu dan juga saya rasa sudah cukup banyak, tapi ini saya lebih memberikan usulan-usulan mengenai modul, space yang hubungannya dengan desain. Oke, mempertimbangkan biasanya skala proyek terkecil yang kita desain itu paling dia punya setback bangunan dari depan site itu adalah minimumnya biasanya 5 meter ya, 3-5 meter. Umumnya 5 meter sih, minimal. Kenapa minimal? Kalaupun kurang dari 5 meter, biasanya kalau proyek-proyek yang skala site-nya kecil, itu fungsinya rumah ataupun kantor, dari segi desain pun pasti direncanakan bisa menjadi carport. Sehingga pasti minimal 5 meter untuk panjangnya parkiran mobil gitu ya. Nah, dari 5 meter ini maka saya mengambil modul sebenarnya kontainer kalau 20 feet 1 itu masih
terlalu tidak fleksibel, sehingga saya memotongnya menjadi 2 sebagai modul A ini yang terkecil. Nah, di mana di dalamnya sekali lagi karena spesifik ke fungsi pembahasan dan kantor office-nya bukan bedeng pekerja atau tempat material, maka saya bisa membagi desainnya ada toilet ya yang bisa diakses dari sisi karena kan kontainer kan satu pintu gini ya dan baliknya ini kan kita bisa membuat pintu gitu ya. Jadi ada akses dari luar untuk toiletnya karena kalau dari dalam tentunya mengganggu nanti dari posisi yang memakai untuk meeting. Nah, modul terkecil ini sebenarnya sudah ada meeting mungkin dengan kapasitas 4 orang gitu ya, dengan menggunakan juga pemikiran dari furniture yang bisa dilipat gitu ya untuk mejanya meeting ini. Jadi ada lemari kemudian meja meeting. Lemarinya sendiri kita usulkan bisa memadai beberapa tools yang harusnya ada secara K3. Misalnya untuk perlengkapan, helm, rompi pendar, kalau site visitnya malam gitu ya. Dan juga sepatu proyek yang tahan paku gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selain itu juga ada laci untuk dokumen. Dari modul A ini, kalau misalnya site-nya lebih besar, maka penempatannya akan sangat memungkinkan untuk modul 2A, di mana modul 2A ini ya sudah adalah satu modul kontainer 20 feet. Perkembangannya dari segi penempatan ruang, tentunya ruang meetingnya kapasitasnya lebih besar. Bahkan mungkin bukan cuma ruang meeting, beberapa kursi juga bisa digunakan ya untuk ini. Jadi untuk yang staffnya project manager, untuk ada komputer mungkin CPU ya untuk data-data. Masih tetap sama toilet dari akses dari luar ya, dari belakang. Kemudian kalau site-nya lebih memungkinkan lebih besar lagi, maka dapat diterapkan modul 2A plus A. Jadi modul 1 kontainer utuh dan juga 1 modul yang kecil. Di mana bisa menghasilkan ada 1 ruang storage. Kalau yang modul sebelumnya mungkin kan cuma berupa 1 kabinet gitu ya, yang compact. Tetapi kalau modul 2A plus A ini memungkinkan untuk ada ruang meeting terpisah dari ruang staff, kemudian ada juga ruang untuk storage. Nah, ini pengembangan kalau lebih besar lagi, dapat menggunakan modul 2A plus 2A dan juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya. Modul 2A plus 2A artinya 2 kontainer 20 feet diletakkan sedemikian rupa. Posisi yang kami sarankan adalah memang di sudut depan. Jadi makanya kenapa penataannya seperti ini ya. Jadi bisa menempati posisi sudut ya, sudut dari lahan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke feature development, saya putarkan sedikit. Jadi, kalau kami sendiri, untuk inspeksi kami sudah menerapkan inspeksi dengan menggunakan drone seperti ini ya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat, teknologi sekarang sudah sangat mendukung untuk kita tidak secara konvensional harus memasuki proyek untuk survei dan sebagainya. Teknologi sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Salah satunya contohnya seperti drone ini ya. Ketika fisik bangunan seperti ini, daripada kita banyak mengandalkan untuk fisik, di mana juga mungkin lebih berbahaya ya untuk pembahasan dan survei, kita dapat menggunakan drone dari air view ya, jadi dari atas seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk bahan diskusi. Oke. Nah, dari sinilah pemikiran saya kenapa modul kontainer ini sebenarnya dari modul terkecil pun sudah bisa dikembangkan untuk mewadahi fasilitas-fasilitas teknologi tersebut. Contohnya drone yang tadi, jadi atasnya dari kontainer ini memang perlu ada sedikit perkuatan ya, tetapi kalau saya rasa untuk beban 1 orang gitu untuk yang pilotnya drone masih sangat memungkinkan, tinggal ditambahi railing gitu ya, dan juga tangga untuk memanjat, sehingga bisa untuk menyetir drone untuk proses inspeksi, untuk melihat kondisi terkini dari site. Nah, tentunya memang berkaitan dengan feedback yang interview tadi, yang nomor 9 kalau nggak salah ingat, posisi direksi ini kenapa saya tempatkan di ujung depan, karena menurut saya rata-rata dari pengalaman proyek, posisi tersebut mudah untuk kita melihat ke site ataupun untuk mengendalikan drone gitu ya dari sudut itu.
Oke, kemudian ada lagi teknologi, nah seperti yang feedbacknya tadi dari interview, pasokan listrik, daripada misalnya kita hanya mengandalkan untuk izin kembali ke PLN untuk pasokan listriknya kontainer, kenapa kita tidak coba juga untuk mengaplikasikan teknologi solar panel, di mana sekarang beberapa proyek kami juga sudah menggunakan. Memang bukan untuk daya listrik yang besar ya, justru karena itu Direxikit kan pastinya tidak sebesar beban listriknya untuk proyeknya sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang saya masih sangat memungkinkan bisa diletakkan di atas atap Direxikit. Di site juga biasanya Direxikit ini akan terletak di sebuah lahan yang terbuka ya. Jadi tentunya pasokan untuk sinar mataharinya masih sangat memadai untuk kebutuhan Direxikitnya. Kemudian sekarang sudah ada teknologi chat seperti chat kapal. Nah, ini juga sekaligus menjawab sekalian di chat gitu ya, sehingga Direxikit ini juga bisa dipakai berulang. Jadi bukan cuma untuk satu proyek, tetapi karena sangat mudah untuk transportnya, untuk dipindahkan juga. Bahkan dari satu progres konstruksi ke next timeline-nya itu apa, kadang-kadang kan tempat yang ditempati Direxikit itu kan harus dikerjakan juga. Jadi dibutuhkan adanya perpindahan. Nah, perpindahan tentunya nanti yang kalah adalah ketika perpindahan itu terjadi gesekan dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kalau teknologi chatnya ini adalah chat yang marine code ya, jadi yang biasanya digunakan untuk kapal, bisa tahan lebih lama juga dalam kondisi hujan gitu ya. Oke, yang terakhir tentang bagaimana sebenarnya kita sudah sangat mudah terkoneksi, tidak harus berada di satu tempat. Jadi antara yang kalau ada fasilitas Direxikit ini dilengkapi juga dengan fasilitas teleconference seperti time viewer dan sebagainya, tentunya sangat mudah menjadi sumber dokumen, sumber informasi, sumber pembahasan bisa juga keluar dari area proyek gitu ya. Oke. Yang terakhir kita juga harus mulai dari sekarang mengadaptasi new normal. Nah, dari yang pertama adalah sirkulasi udara alami. Nah, kenapa kok di desain ini saya lebih prefer kalau pintunya kontainer itu yang buka kanan kiri secara full itu tetap dipakai. Artinya pada waktu meeting pun atau setelah meeting dapat dibuka untuk pertukaran udara dengan menggunakan bantuan di sisi atasnya kita dapat memasang seperti ventilator gitu ya, yang bentuknya bundar itu untuk agar sirkulasi udaranya itu bisa berjalan gitu ya. Yang kedua, dengan adanya perletakan Direxikit, kenapa tadi toilet dipisah dengan akses yang berbeda dari ruang meeting, karena lebih mudah nanti tinggal misalnya sebelum memasuki proyek atau meeting dapat menggunakan toilet terlebih dahulu untuk cuci tangan atau dapat ditarik langsung pipa air untuk ini ya washing station ya. Kemudian dengan teknologi ini masih jarang sih pemasangan pipa dan sistem fogging dapat juga disambungkan dengan tandon gitu ya, dan pompa itu sebenarnya kita bisa menggunakan sistem penyemprotan ya untuk sisi dalam dari ruangan. Jadi mungkin nggak setiap kali disemprot, tapi ada waktu-waktu tertentu akan ada penyemprotan untuk disinfektan seperti itu. Oke, itu secara cepat saya coba jelaskan. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab.